Pernah nggak ngerasa udah bikin model machine learning yang keren banget di laptop, pas dilempar ke dunia nyata, kok malah ambyar? Kalau pernah, tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas peta jalan yang wajib banget dipegang sama semua insinyur ML, dasarnya dari buku keren punya Chip Huyen, Designing Machine Learning Systems. Oke, siap ya? Yuk kita mulai. Kita bakal geser cara pandang kita. Dari yang tadinya cuma meliatin algoritma doang, jadi bener-bener paham gimana caranya membangun dan menjalankan sistem ML yang tangguh di dunia nyata. Oke, yang pertama dan paling penting, kita bahas dulu deh masalah yang paling sering bikin frustrasi para insinyur ML, apalagi yang baru mulai. Udah capek-capek ngoprek nih. Metrik di Jupyter Notebook udah ijo semua, akurasinya tinggi banget. Tapi begitu di-deploy, kok modelnya kayak mati suri ya? Gagalnya diam-diam, performanya turun terus. Loh, kenapa bisa begini ya? Nah, ini dia kuncinya. Solusinya itu bukan di algoritma yang lebih canggih, bukan. Tapi di cara kita mikir. Kita harus berhenti ngelihat ini cuma sebagai model dan mulai melihatnya sebagai satu kesatuan sistem yang utuh. Coba deh perhatiin diagram ini. Ini tuh intisari dari keseluruhan buku. Lihat deh, kotak ML code-nya kecil banget kan? Justru, dia dikelilingin sama komponen-komponen lain yang super penting. Ada pengumpulan data, feature engineering, infrastruktur, monitoring. Nah, inilah ekosistem yang sesungguhnya. Oke, sebelum kita buru-buru ngoding dan bikin model, ada satu pertanyaan super penting yang sering banget kelewat. Mungkin ini keputusan engineering paling krusial di awal. Kita beneran butuh machine learning nggak sih buat masalah ini? Gini deh, perbandingannya, biar gampang. Kalau aturannya jelas dan bisa ditulis langsung, misalnya, kalau kode posnya ini, provinsinya ini, udah nggak usah pakai ML. Pakai aja software biasa, jauh lebih simpel, lebih bisa diandalin. ML itu ibarat senjata pemungkas kita. Dikeluarin cuma buat masalah yang aturannya rumit banget, atau bahkan kita nggak tahu polanya kayak gimana. Nah, gambar ini benar-benar ngejelasin konsep software 2.0. Kalau di software tradisional, atau sebut aja software 1.0, kan kita sebagai programmer yang nulis logikanya, nulis aturannya. Nah, di software 2.0 ini, kita cuma kasih data. Inputnya ini, output yang kita mau itu, biar mesinnya yang pinter-pinter cari polanya sendiri. Gila kan? Ini benar-benar perubahan cara kerja yang fundamental. Jadi, sebelum mutusin pakai ML, coba deh pakai checklist simple ini. 1. Polanya rumit nggak buat ditulis manual. 2. Datanya ada nggak buat dipelajarin sistem. 3. Tugas ini bakal diulang-ulang terus nggak? 4. Dan ini penting, kalau modelnya salah prediksi, dampaknya parah nggak? Kalau sebagian besar jawabannya iya, nah baru deh ML jadi kandidat yang kuat. Oke, sekarang kita masuk ke fondasinya. Tulang punggung dari semua sistem ML. Data dan komputasi. Anggap aja ini kayak pondasi rumah. Kalau pondasinya nggak kuat, mau bangun rumah secanggih apapun, ya pasti bakal roboh. Coba kita lihat lagi peta sistem tadi. Fokus ke dua lapisan paling bawah, data dan infrastruktur. Nah, dua ini yang nahan semua yang ada di atasnya. Mulai dari ngolah fitur sampai evaluasi model, semuanya berdiri di atas mereka. Kalau bagian ini goyah, ya udah, wassalam, seluruh sistem bisa berantakan. Pertama, soal data. Ini dibahas lengkap di bab 3 buku itu. Dan ini bukan cuma soal file CSV ya, ini tuh soal membangun semacam pabrik data. Gimana cara ngumpulin, nyimpan, sama ngolahnya. Kalau di kampus kan enak, biasanya dikasih dataset yang udah rapi. Nah, di dunia nyata, ngebangun sistem data ini aja bisa makan 80% waktu kita loh. Terus yang kedua, di bab 10, ada infrastruktur komputasi. Gampangnya, ini dapur pacunya. Ini yang ngasih tenaga, mau itu CPU, GPU, buat ngetrain model-model raksasa, dan yang paling penting, buat ngelayanin jutaan prediksi tiap detiknya. Tanpa ini, model kita ya cuma jadi pajangan. Ada satu salah kaprah yang sering terjadi nih. Banyak yang ngira proyek ML itu lurus aja kayak jalan tol, dari start sampai finish. Padahal, salah besar. Kenyataannya, ini tuh siklus yang muter terus nggak ada habisnya. Dan tantangannya beda-beda, terutama setelah modelnya udah rilis ke publik. Lihat deh gambar siklus ini. Prosesnya itu bolak-balik terus. Bisa aja kita udah di tahap deploy, tiba-tiba nemu masalah di data. Ya mau nggak mau, kita harus balik lagi ke tahap sebelumnya. Dan itu bukan berarti kita gagal ya. Emang begitu sifat alaminya pengembangan ML. Nah, pas model udah live, ada satu hantu yang sering banget gentayangan. Namanya masalah konsistensi feature. Maksudnya apa sih? Gampangnya gini,
Cara kita ngitung feature waktu ngetrain model itu harus sama persis dengan cara kita ngitung feature buat prediksi di dunia nyata. Penyebabnya? Seringkali karena pipeline buat training yang biasanya pakai data lama dan pipeline buat prediksi yang pakai data live itu dibikinnya kepisah. Nah, beda dikit aja cara ngitungnya, itu bisa bikin yang namanya trend serving skew. Modelnya jadi kayak orang linglung, performanya bagus pas latihan, tapi ancur pas tanding beneran. Inilah biang keladi dari kegagalan yang diam-diam itu. Jadi, kerjaan insinyur ML itu bukan cuma bikin model terus selesai. Salah. Justru pas modelnya udah jadi, disitulah pekerjaan yang sesungguhnya baru dimulai. Tanggung jawab kita itu luas banget. Mulai dari mastiin sistemnya andal, nge-maintain terus-menerus, sampai jadi dokter yang mantau kesehatan sistemnya setiap saat. Tabel ini ngegambarin perbedaannya dengan jelas banget. Kalau di dunia riset, yang dikejar apa? Akurasi setinggi-tingginya. Tapi di produksi, yang penting itu metrik bisnis dan keandalan. Di riset, datanya tenang, nggak berubah. Di produksi, datanya liar, berubah tiap saat. Dan yang paling krusial, isu kayak fairness dan interpretability itu bukan lagi nice to have, tapi udah jadi kewajiban mutlak. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang kita coba terapin semua ini ke skenario nyata. Anggap aja kita lagi jadi detektif yang melacak sebuah kegagalan di sistem produksi. Coba bayangin, lagi enak-enak ngopi pagi, tiba-tiba, jeng-jeng, muncul notifikasi di layar. Alerts, akurasi model anjlok 30% dalam sejam terakhir. Panik kan? Nah, pertanyaannya kita harus mulai nyari masalahnya dari mana? Oke, notifikasi tadi datangnya dari sistem monitoring kita. Tapi hampir bisa dipastiin akar masalahnya bukan di situ. Sistem monitoring itu cuma kayak alarm kebakaran. Dia ngasih tahu ada api, tapi nggak ngasih tahu kenapa bisa kebakar. Nah, tugas kita sebagai detektif ya melacak jejaknya mundur masuk ke dalam sistem. Kita harus jalan mundur ke hulu. Cek dulu ada yang ngubah kode di pipeline fitur nggak? Atau jangan-jangan sumber data utamanya tiba-tiba ngirim format aneh. Bisa jadi juga pola perilaku user tiba-tiba berubah gara-gara ada event viral. Nah, disinilah pentingnya ngelihat sistem secara keseluruhan. Masalah di ujung sini bisa jadi penyebabnya ada di ujung sana yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi kesimpulannya apa? Tantangan terbesar di dunia ML produksi itu sebenarnya bukan lagi soal bikin model yang akurasinya 99,9%. Bukan. Tantangan sebenarnya adalah mengelola semua kerumitan dan ketergantungan di dalam sistem raksasa ini. Ini adalah soal pergeseran mindset dari seorang data scientist menjadi seorang system engineer. Dan mungkin inilah pesan utama dari buku ini. Udah, stop terobsesi sama algoritma. Mulailah berpikir kayak insinyur. Merancang, membangun, dan yang paling penting, memelihara sistem yang bisa diandalkan.